Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Harvard, serta Bapak dan para Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid yang telah hadir pada acara seminar pagi hari ini. Dan yang saya banggakan, para siswa dan siswi SMP Harvard kelas 1. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam acara seminar dengan tema pengaruh bullying terhadap perkembangan belajar SMP. Sebelum itu, izinkan saya memberikan satu quotes dari Abraham Lincoln yang berbunyi, I would rather be a little nobody than to be a evil somebody. Saya lebih suka menjadi bukan siapa-siapa daripada menjadi orang yang jahat. Tentu saja quotes ini sangat berhubungan dengan tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Kata bully sepertinya sudah tidak asing didengar oleh telinga, karena bully kerap terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 sudah ada 4 kasus, di mana salah satu kasus tersebut korban bully itu meninggal dunia. Dari data yang saya dapat, di tahun 2020 ada 119 kasus bully yang terungkap. Di tahun 2021 ada 17 kasus yang terungkap, dan di tahun 2022 puncaknya ada 226 kasus yang terungkap. Itu baru yang terungkap saja, masih ada yang belum terungkap tentunya. Jadi, apa itu bully? Menurut Dan Always, bully adalah tindakan menyakiti atau melukai fisik dan mental seseorang yang dilakukan secara sengaja, dilakukan berulang kali, karena adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan juga korban. Adanya ketidakseimbangan itulah yang membuat korban sulit untuk membela dirinya sendiri, melawan dan menghentikan tindakan intimidasi tersebut. Tentu saja bully mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada verbal bullying. Verbal bullying adalah bully yang biasanya ditandai dengan kata hinaan atau kata-kata kasar yang diucapkan. Bully ini adalah jembatan untuk jenis-jenis bully lainnya. Biasanya verbal bullying ini diawali dengan adanya candaan. Yang kedua, itu ada physical bullying. Bully ini tertuju kepada perilaku fisik. Bully ini sangat mudah untuk diidentifikasi karena tanda-tanda jika physical bullying terjadi adalah seperti menendang, memukul, membanting korban, bahkan merusak barang-barang korban. Yang ketiga itu ada relational bullying. Jenis bully ini biasanya dilakukan berkelompok dengan mengasingkan korban dengan tindakan seperti tertawa meremehkan dengan pandangan sinis. Yang terakhir ada cyberbullying. Bully ini sangat sering terjadi saat ini. Karena bully ini biasanya dilakukan di teknologi digital seperti sosial media, seperti kata-kata hinaan terhadap rasis, body shaming, ataupun pesan-pesan yang berbau seksual. Jadi, untuk adik-adik semuanya, apakah dari kalian semua pernah merasakan 4 jenis dari tindakan bully ini? Pembulian terjadi bukan tanpa alasan. Apa saja yang melatar belakangi perlakuan pembulian tersebut? Yang pertama yaitu anak dengan kontrol diri rendah. Pelaku bullying bisa hadir karena kontrol diri yang rendah. Mereka mungkin sebelumnya menjadi korban kekerasan, lalu menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Pelaku bullying jelas tidak memiliki perasaan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pembuli selalu ingin mengontrol, mendominasi, dan tidak menghargai orang lain. Mereka selalu melakukan pembulian tersebut sebagai bentuk balas dendam. Yang kedua, faktor keluarga. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis juga bisa menjadi penyebab muncul pelaku bullying. Orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan agresif biasanya mendorong anak melakukan pembulian. Orang tua seperti ini juga tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya. Kemudian yang ketiga adalah supporter. Teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton membuat pelaku bullying makin menjadi jadi. Secara tidak langsung, kehadiran supporter membantu pembuli memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Selanjutnya yang keempat, kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas tingkah laku serta interaksi pelajar di sekolah.
Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademi yang tinggi di sekolah. Jika tidak terpenuhi, pelajar bakal bertindak semena-mena. Mereka akan berusaha mengontrol lingkungan dengan melakukan pembulian. Jadi, manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Selanjutnya, yang kelima, yaitu media massa. Tidak sepenuhnya media massa menyajikan konten yang mendidik dan sesuai untuk umur anak. Banyak tontonan kekerasan yang muncul di media massa membuat anak terdorong untuk mencontoh dan melakukan hal serupa di sekolah. Kemudian peran orang tua di sini juga dibutuhkan untuk mengontrol konsumsi dan tontonan anak agar tidak muncul bibit-bibit pembuli. Nah, apa saja tanda-tanda yang bisa dikenali apabila seseorang itu termasuk korban bully? Yang pertama, seseorang itu terlihat murung atau suka menyendiri. Dan yang kedua, sering malas ke sekolah. Dan yang keempat, sering merasa kehilangan barang alat tulisnya. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari aktivitas yang disukainya. Dan yang keenam, biasanya seseorang ini sulit tidur atau biasa disebut insomnia. Lalu, apa saja dampak yang didapatkan oleh korban setelah mengalami pembulian yang ia dapatkan? Yang pertama, masalah psikologis. Korban bully seringkali menunjukkan adanya gejala masalah psikologis setelah dibully. Kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Yang kedua, sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental adalah merasa sangat sedih, rendah diri, kesepian, hilang minat pada hal yang biasa mereka sukai, dan perubahan pada pola tidur atau makan. Yang ketiga, masalah fisik. Bukan hanya memar atau terluka akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Korban bullying sering mengalami kecemasan yang dapat memicu stres pada tubuh. Yang keempat, gangguan tidur. Dampak negatif bullying yang juga bisa terlihat jelas adalah gangguan tidur. Pada korban bullying seringkali kesulitan untuk tidur yang nyenyak. Yang kelima, pikiran untuk bunuh diri. Sebagian korban bullying memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Tidak jarang ada laporan kejadian tentang anak berusia sekolah yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirundung oleh teman-teman sepantaraannya. Yang keenam, tidak dapat menyatu dengan orang-orang di sekitar. Salah satu akibat bullying yang perlu diwaspadai adalah kesulitan untuk menyatu dengan orang-orang di sekitar. Hal ini membuat korban bully menjadi sering merasa kesepian, terabaikan, dan berujung pada turunnya rasa percaya diri. Yang ketujuh, gangguan prestasi. Dampak dari bullying lainnya ialah anak yang cenderung akan mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. Mereka juga akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas, sering tidak masuk sekolah, serta tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedelapan, sulit percaya dengan orang lain. Dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan ialah rasa sulit percaya dengan orang lain. Saat seorang anak menjadi korban bully, mereka kemudian akan menjadi sulit untuk mempercayai orang lain di sekitarnya. Jika adik-adik sekalian pernah mengalami salah satu dampak bully yang sudah dijelaskan, maka sebaiknya adik-adik dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah. Pihak sekolah akan menghubungi orang tua yang bersangkutan untuk berdiskusi. Apakah pembulian tersebut harus diselesaikan secara kekeluargaan atau dibawa ke ranah hukum? Lalu, bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pembulian anak di bawah umur? Baiklah, adik-adik tadi sebelumnya dijelaskan dampak-dampak bully terhadap korbannya, apa saja itu dampaknya tadi sudah dijelaskan. Sekarang itu saya akan menjelaskan hukum yang berlaku terhadap anak di bawah umur. Adik-adik semua tahu tidak bahwa pembulian itu bukanlah tindakan yang bagus, bukanlah tindakan yang patut ditiru. Pembulian itu akan membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri, akan membuat seseorang sulit bersosialisasi lagi jika mereka salah satu korban bully. Pembulian itu juga seperti mempermalukan seseorang ataupun merusak martabat seseorang di depan umum. Bully sendiri bagi pelaku bully itu memiliki hukum yang berlaku di Indonesia dan memiliki pasalnya jika pelaku pembuli itu melakukan bagi kekerasan terhadap anak di bawah umur gitu. Jika kita melakukan bully terhadap anak
di bawah umur itu akan ada hukuman yang akan diterima bagi pelaku. Salah satu pasal yang tercantum di hukum Indonesia, salah satunya adalah pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi setiap orang itu dilarang menempatkan, melakukan ataupun menyuruh dan mereka juga turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap anak itu menjadi salah satu ancaman hukuman pidana, dan mereka akan mendapatkan hukuman penjara paling lama itu 3 tahun 6 bulan ataupun bisa didenda dengan uang paling banyak itu 72 juta. Jadi marilah kita stop ataupun mencegah aksi bullying terhadap anak di bawah umur. Itu akan mengganggu psikis mereka, itu akan membuat mereka trauma. Bagi yang pernah mengalami pembulian dan menjadi salah satu korban bullying, itu akan menjadi trauma untuk mereka dan mereka akan sangat sulit lagi untuk bersosialisasi terhadap sekitar mereka gitu. Jadi mari kita untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Itu bukanlah satu hal yang bagus. Adik-adik semua tahu tidak bahwa pembulian itu bukanlah tindakan yang bagus? Karena jika kamu melakukan tindakan bully tersebut, maka kamu juga harus menerima konsekuensi atau hukuman yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan anak di bawah umur. Dan juga bully itu seperti tindakan merusak martabat seseorang. Kita juga seperti mempermalukan orang di depan umum. Dampak dari bully pun itu akan banyak, seperti memiliki kurangnya kepercayaan diri, jadi memiliki batas untuk bersosialisasi karena mereka memiliki trauma terhadap bully yang pernah mereka alami. Jika kita melakukan bully terhadap orang, apalagi membuli terhadap anak di bawah umur itu, pasti akan ada hukuman yang berlaku di Indonesia mengenai pembulian anak di bawah umur, dan hukuman seperti apa yang akan diterima bagi pelaku yang melakukan tindakan bully tersebut. Itu ada salah satu pasal yang menunjukkan tentang pembulian. Salah satunya itu pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi setiap orang itu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan ataupun menyuruh orang untuk melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ancaman hukuman yang berlaku bagi pelaku yang melakukan ini termasuk salah satu pasal pidana, dan mereka akan menerima hukuman penjara dan denda uang sebesar 72 juta dan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Justru sebaiknya kita jangan pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, karena itu akan membuat anak itu menjadi trauma terhadap sekitarnya, memiliki ketakutan gitu loh. Jadi untuk adik-adik semua jangan pernah melakukan bully, dan ayo kita mencegah bully itu dan stop melakukan pembulian terhadap anak di bawah umur ataupun sesama dengan kamu gitu loh. Di sekolah pun kita jangan pernah membuli anak-anak, jangan membuli adik-adik yang fisiknya atau baik dari fisiknya kamu bully ataupun dari status sosialnya. Jangan pernah membuli, itu akan berdampak yang tidak baik ataupun akan membuat seseorang tuh trauma dengan apa yang pernah ia rasakan gitu. Audio Jungle.